Bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik ya. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu. Aku Anggi Nur Aini, kalian bisa manggil aku Anggi. Dan kali ini aku nggak hanya sendiri, karena di sebelah kanan aku udah ada dua narasumber yang cantik-cantik. Halo teman-teman, kenalin nama aku Aidea Nanda Hanifa. Kalian bisa panggil aku Aidea. Halo, aku Tasya Marcelina, biasa dipanggil Tasya. Fun fact ya teman-teman, kita bertiga sekarang duduk di bangku kelas 11 dan kita sekelas loh. Ya bener banget. Nah guys, kalian tahu nggak hari ini kita mau ngebahas apa? Apa tuh? Jadi hari ini kita akan ngebahas suatu fenomena yang udah nggak asing lagi nih terdengar di telinga kita, khususnya para pelajar. Apalagi kalau bukan sekolah digital. Wah, pasti seru sih, Ai. Iya, aku excited banget nih, Gi. Iya dong, harus. Nah teman-teman, dalam rangka memasuki sekolah di era revolusi industri 4.0 serta memenuhi nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sekolah digital. Ngomongin soal sekolah digital nih, apa kata pertama yang terlintas dalam benak kalian? Teknologi. Wah, bisa seirama gitu ya, Tasya? Teknologi, bener banget sih. Dan kalian tahu nggak sih bahwasannya teknologi itu nggak hanya ngebawa perubahan di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, tapi juga di bidang pendidikan. Ya benar banget, Anggi. Karena perkembangan di bidang pendidikan tuh penting banget, apalagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iya Tasya, dan faktanya sekarang setiap negara tengah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, terutama di bidang teknologi dan informasi. Yap, setuju banget sama Anggi. Gimana nggak ditingkatin teman-teman? Teknologi informasi dan digital ini akan menjadi modal utama dalam persaingan global. Dan tentunya untuk meningkatkan perkembangan negara agar lebih maju dan pesat. Bener banget Aidea. Nah guys, kalian mulai mengenal sekolah digital waktu kapan sih? Waktu sekolah online, Gi, waktu kelas 8. Aku juga sama sih kayak Tasya. Jadi kamu ingat gak sih waktu kita diinfokan untuk libur 2 minggu dan ternyata kita berujuk sampai 2 tahun lamanya loh. Iya, kita kena prank teman-teman. Iya, aku nggak mungkin lupa sama pengalaman itu sih. Actually teman-teman, kita mengenal sekolah digital untuk pertama kalinya secara global dan menyeluruh ya waktu pandemi itu. Tapi kita harus tahu nih bahwasannya digitalisasi di bidang pendidikan pasti akan tetap terlaksana sekalipun pandemi gak terjadi. Oke, kita balik ke topik nih. Aidea, Tasya, gimana sih bentuk sekolah digital itu dan contoh penerapannya seperti apa? Sekolah digital adalah proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi digital tentunya. Nah, kalau bicara soal sekolah digital, nggak hanya ketika sekolah online waktu pandemi teman-teman, tapi juga ketika suatu sekolah itu udah ditunjang pembelajarannya dengan teknologi digital. Nah, pada saat itu, sekolah udah bisa dikatakan mengalami digitalisasi sekolah atau sistem sekolah digital. Nah, teknologi itu banyak, Gi. Nah, tapi ada instrumen-instrumen dasar yang at least kita tuh harus punya untuk menuju sekolah digital. Apa tuh? Proyektor dan juga komputer. Oh iya, bener banget. Bener sih. Dan gak cuman itu teman-teman, pemberian materi melalui platform-platform digital yang bisa membuat pembelajaran kita lebih fleksibel. Dan tentunya kita tuh bisa belajar kapan aja, di mana aja. Dan materi yang kita peroleh itu juga bisa lebih menarik dan juga luas ya teman-teman. Dan ini tuh yang menjadi ciri khas dari sekolah digital itu tadi. Bener banget Aidea, emang ya platform-platform digital ngasih fleksibilitas bagi kita para murid. Dan teman-teman, hal itulah yang paling kita sukai dari perkembangan teknologi saat ini. Setuju banget. Nah, kita bertiga udah tahu nih bahwa Indonesia bisa disebut sebagai negara yang udah menerapkan sekolah digital. Ya, walau belum sepenuhnya sih. Menurut kalian, berapa sih rate paling cocok untuk negara kita dalam penerapan sekolah digitalnya dan apa alasannya? Dari aku dulu nih ya teman-teman. Ya kalau aku rate sekitar 40 lah ya, karena memang dalam realitanya di negara kita udah mulai banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem sekolah digital.
Kenapa belum bisa secara keseluruhan teman-teman? Karena memang untuk bisa mensukseskan program sekolah digital itu perlu perencanaan yang matang dan tentunya biaya yang cukup besar. Nah, dalam hal ini belum semua sekolah mampu untuk beralih ke sistem sekolah digital. Kalau Tasya kamu berapa nih? Kalau aku lebih ke lebih tinggi daripada itu dikit lah. Kenapa tuh? 45. Karena banyak banget sekolah yang mulai nerapin kombinasi antara pembelajaran konvensional dan juga teknologi digital. Iya benar banget, jadi bisa diartikan udah banyak sekolah yang bertransformasi dari sekolah konvensional ke sekolah digital ya teman-teman. Iya, aku setuju banget sama opini kalian berdua nih. Nah, sekarang aku pengen tahu dari sudut pandang kalian sebagai seorang pelajar, apa aja sih peluang dan tantangan pendidikan di era digital yang harus dihadapi? Kalau bicara peluang ya Ki, sebagai pelajar kita nih lebih ke arah fleksibilitasnya. Karena tadi kamu bilang kita suka fleksibilitas. Bener banget. Iya, aku setuju sama Tasya. Kita bisa bayangin gak sih teman-teman kalau sekolah digital itu udah benar-benar diterapkan di negara kita. Dan ya kita sebagai pelajar gak perlu lagi bawa buku yang beratnya bisa berkilo-kilogram. Dan cuma digantikan dengan laptop atau gak gitu tablet teman-teman. Bener banget Aida, dan semoga kita bisa segera ngerasain itu. Amin. Harapan terbesar kita ya sebagai pelajar tentunya. Bener banget. Nah, dan juga ya nih, sumber-sumber yang kita dapatkan juga bisa bertambah kalau guru-guru itu mulai memaksimalkan penggunaan teknologi. Ya, dan memang untuk saat ini guru-guru udah mulai banyak ya yang beradaptasi menggunakan teknologi digital dalam pembelajarannya. Iya. Gak sih? Iya, bener banget. Nah, untuk tantangannya sendiri seperti apa sih? Untuk tantangannya tuh memang dalam hal sekolah digital tuh belum semua mampu beradaptasi ya teman-teman. Dalam hal ini juga murid dan guru tuh akhirnya belum bisa secara optimal menggunakan teknologi digital, dan itu sih yang akhirnya menjadi hambatan kita tentunya. Exactly idea. Yang perlu dipertanyakan di sini, apakah siswa dan guru memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi? Setuju banget sama Anggi. Ya, tapi kita bisa manfaatin pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk ngatasin itu nih, khususnya buat para siswa. Iya, benar Kalau banget. untuk gurunya sendiri kita bisa lakuin dengan Sosialisasi. sosialisasi. Nah, Sekarang pun udah banyak kan guru yang mengimplementasikan penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Iya. Dan buat teman-teman yang nggak dapat pelajaran TIK mungkin ya, kita tuh bisa mengimplementasikan penggunaan teknologi digital itu dengan tugas-tugas yang guru berikan. Misalnya seperti kemarin ya Tasya, tugas video animasi dan juga PowerPoint itu adalah salah satu implementasi dalam mengoptimalkan agar kita bisa beradaptasi menggunakan teknologi digital dengan maksimal. Nah, untuk peran pemerintah apakah harus ikut campur nih? Iya, pastinya pemerintah perlu berperan aktif dalam upaya agar sistem sekolah digital ini berhasil disukseskan dengan optimal. Nah teman-teman, agar dengan begitu pemerintah dan juga kita sebagai warga-warga di bidang pendidikan perlu bersinergi bersama agar pendidikan di Indonesia ini tentunya bisa berjalan lebih maju, dan kita sebagai generasi emas dan milenial tentunya akan bisa menjadi generasi yang bersaing secara global di era globalisasi seperti saat ini. Dan kita harus memaksimalkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Iya, setuju sih. Aku setuju banget sama opini kalian berdua. Nah, teman-teman, pembahasan mengenai sekolah digital ini sudah sangat kompleks. Mulai dari pengertian bagaimana sistem ini berjalan, penerapannya, bentuk, peluang, dan solusi juga kita udah bahas. Jadi, sebelum kita tutup, ada pesan nih buat kalian semua. Let me remind you that George Kurtz, whoever said that technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. Ingat, kitalah yang mengatur teknologi, bukan teknologi yang mengatur kita. Jadi itulah bahas kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa dan bye.